Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar mengenai reentry. Namun kita akan bagi dua bab ya, dua part lah. Kita akan bagi dua part. Part pertama mengenai basicnya dulu. Lalu part kedua adalah SOP. Ya, sebelum kita lompat ke part kedua, kita harus tahu dulu part pertama ini. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu fungsi dari Bollinger Band. Jadi dari Bollinger Band ini kita bisa tahu minor trend. Apa itu minor trend? Minor trend itu kalau dalam Bollinger Band ya, ketika harga berada di bawah mid BB ya, itu adalah downtrend. Ketika harga di atas mid BB itu adalah uptrend secara minor ya. Jadi dalam waktu dekat itu adalah downtrend, dalam waktu dekat itu adalah uptrend. Ketahui dulu hal ini. Jadi ingat, yang pertama adalah ketika harga berada di bawah mid BB itu adalah downtrend. Ketika harga di atas mid BB itu adalah uptrend. Ketika downtrend kita cari sell. Ketika uptrend kita cari buy. Itu konsep pertama dari mid BB ya. Oke. Mid BB itu adalah simple moving average 20. Kita coba ya, masukkan. Lihat ya. Ini sudah saya ganti simple moving average 20. Saya hapus Bollinger Band ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, ya, terlihat ya kawan-kawan ya. Ketika harga di atas mid BB, fokus buy. Ketika di bawah mid BB, fokus sell. Di atas mid BB, fokus buy. Di bawah mid BB, fokus sell. Oke, sampai sini paham ya? Di bawah mid BB, fokus sell. Di atas mid BB, fokus buy. Oke, ini adalah dari mid BB. Kita harus tahu dulu fungsi mid BB ini apa. Pemisah antara uptrend dan downtrend secara minor. Oke. Lalu pertanyaannya, ketika uptrend atau ketika downtrend, sell-nya di mana, buy-nya di mana, ya kan? Itu pertanyaan dasarnya kan. Nah, ketika downtrend, kita sekarang masukkan MA5, MA10 high. Moving average MA5 linear high. Kita coba ya. Merah deh. Simple, selesai. Tambah lagi moving average 10, selesai. Oke, kita lihat sekarang. Nah, makin jelas terlihat ya. Makin jelas terlihat. Ketika harga di bawah mid BB, fokus sell. Sell-nya di mana? Ketika harga di MA5 10 high. Tentunya ini masih part pertama ya. Ini basicnya dulu ya. Jadi di part kedua kita SOP-nya untuk multi time frame-nya. Oke. Ketika harga di bawah mid BB, fokus sell. Di mana? Di MA5 10 high, mahi. Ini re-entry tak sampai. Fokus sell. Lihat. Nah, ketika harga naik, kita jangan fokus sell. Oke? Harga turun lagi di bawah mid BB.
menyeberang di bawah mid BB, fokus sell. Ketika menyeberang, turun, naik harga, ya, fokus cari sell. Seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya. Demikian juga kalau kita ketika uptrend. Kita pindah. Low. Nah, sekarang oke, lihat ya. Ketika harga di atas mid BB, fokus buy di MA510 low. Ketika harga di atas mid BB terbang lagi, fokus buy di MA510 low. Terbang lagi, fokus kembali, fokus buy di MA510 low. Seperti itu terus ya. Terbang, harga belum melepasi, fokus buy. Terbang, turun, fokus buy. Seperti itu. Jadi fungsi MA5, MA10 high dan low adalah support dan resistance. Itu adalah tempat di mana kita entry sebetulnya. Namun BBMA ini kan teknik multi time frame ya. Nah, tapi supaya kawan-kawan tidak pusing dahulu, saya jelaskan single time frame dulu. Jadi intinya adalah harga di atas mid BB secara minor trend adalah uptrend, fokus buy. Harga di atas mid BB, fokus buy. Fokus buy di mana? Di MA510 low. Ketika harga sudah mulai di bawah mid BB, fokus sell. Fokus sell di mana? Di MA510 high. Intinya itu, simpelnya tuh itu aja. Itu dulu yang dipegang. Oke? Sampai sini paham ya? Sekarang kita gabungin. Nah, jadi setelah digabungkan seperti ini. Yang hijau ini adalah MA510 high, yang merah ini adalah MA10 low, ya. Jadi terlihat dengan jelas ya konsepnya tuh seperti apa. Harga di atas mid BB
Karena itu, trader BBMA akan selalu mencari buy, seperti itu. Contoh ya, buy di sini. Tapi saya belum meng-SOP-kan ya, hanya basicnya saja. Oke, tentunya nanti kalau kawan-kawan mau entry, tetap harus di SOP-kan secara multi time frame untuk meminimalkan resiko kita terfloating. Bukan berarti dengan multi time frame kita bebas resiko, tidak, tapi meminimalkan resiko dengan konfirmasi-konfirmasi yang ada. Intinya seperti itu. Ini terlihat ya, ini adalah zona zero loss. Sorry, di bawah juga ada. Nah, seperti ini. Ini adalah zona zero loss. EMA 50, mid BB, dan harga di atas. Ini adalah ZZL buy. Oke, karena ini adalah uptrend. Mayor dan minor sepakat untuk up. Seperti itu. Nah, harga jika di tengah-tengah ada EMA 50 dan mid BB seperti ini adalah kondisi market sideway. Jadi ciri-ciri sideway adalah harga ini dan mid BB dan EMA 50 di tengah-tengah terus. Ini adalah sideway. Biasanya di time frame atasnya itu terjadi re-entry biasanya. Nah, kan ada CSAK sell re-entry. Ya, turun ke bawah. Seperti itu. Oke. Cuman yang kita bahas dulu sementara ini adalah re-entry yang searah dengan tren ya. Ini aja. Ini yang paling selamat dulu deh, yang paling gampang dulu deh adalah re-entry dengan searah tren. Kalau ini adalah re-entry yang tidak searah dengan tren karena harga turun membreakout mid BB, ya kan? Membreakout mid BB, dia naik ke atas, tidak berhasil melepasi mid BB. Ini adalah re-entry di kondisi ketika dia sedang uptrend, secara mayor uptrend, secara minor uptrend. Ini adalah re-entry yang bisa dibilang counter trend. Oke, dia turun ke bawah, secara minor adalah downtrend, lalu re-entry tak sampai di MA 510 high. Oke, turun lagi ke bawah.